Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Catur dan rekan-rekan semua. Jadi kami sebagai kelompok satu akan mempresentasikan hasil tugas kedua dari mata kuliah grafika komputer dengan topik Pendro X, di mana kita mengambil objek logo Unsia sebagai objek tugas kami. Jadi di sini struktur coding yang kita pakai atau kita buat pada Visual Studio ya, menggunakan bahasa C# untuk membuat logo Unsia. Mari kita compile. Nah, jadi di sini ada 4 elemen ya. Di sini kita juga pakai bantuan button untuk menampilkan setiap elemen yang ada pada logo itu tersebut. Nah, jadi yang pertama ada chevron kuning, kemudian juga ada chevron biru, bentuk lengkung, dan teksnya itu sendiri. Baik, kita langsung masuk ke bentuk pertama yaitu chevron kuning. Untuk penjelasan detailnya bisa dijelaskan oleh Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai baris program untuk bagian tombol chevron kuning atau bentuk panah ke atas yang berwarna kuning ini. Kemudian di sini untuk deklarasi array point-nya, tipe data array yang berisi objek point. Kemudian untuk yellow chevron sendiri merupakan nama array yang berisi titik-titik yang akan membentuk chevron kuning atau panah ke atas. Untuk array di sini terdiri dari 6 titik yang akan mendefinisikan bentuk chevron kuning itu. Di sini new point 50,150 merupakan titik koordinat di mana x-nya itu 50, kemudian y-nya itu 150. Mungkin untuk detailnya bisa ditampilkan. Baik, di sini untuk detail titik-titik koordinatnya, titik yang pertama untuk x-nya di 50, kemudian untuk y-nya itu di 150. Sehingga menemukan titik pertama. Kemudian dilanjutkan ke titik-titik berikutnya, sama untuk X-nya dan Y-nya disesuaikan dengan yang ada di baris kodenya. Ketika dihubungkan dalam urutan ini, titik-titik ini akan membentuk poligon yang menyerupai chevron atau panah ke atas. Kemudian untuk J-fill polygon, yellow brush dan yellow chevron ini merupakan metode fill polygon dari objek grafik yang digunakan untuk mengisi poligon yang dibentuk oleh area titik dengan warna yang telah ditentukan. Nah, ya ini menggunakan solid brush dengan color from RGB 254, 212, dan 40 yang akan menghasilkan warna kuning. Mungkin itu saja untuk chevron kuning ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dodi penjelasannya. Selanjutnya kita ke elemen kedua ya, yaitu chevron biru. Nah, beginilah bentuk dari chevron biru. Untuk penjelasan lengkapnya kita dengarkan langsung dari Mas Didit. Silakan Mas Didit. Ya, terima kasih Mas Ilham. Perkenalkan Didit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan chevron warna biru ini. Untuk chevron warna biru ini terdiri dari 13 titik koordinat. Dimulai dari titik koordinatnya itu titik X-nya 50 menuju ke 220, menuju ke bagian bawahnya itu titik X 50 dan titik Y-nya 340, terus menuju ke titik tengahnya itu X-nya 250 dan Y-nya 240 dan seterusnya sampai sehingga membentuk logo Unsia yang chevron kedua ini. Untuk menghubungkan ke semua titik itu, di sini kita menggunakan bentuk polygon G.fill polygon, blue brush, dan blue chevron. Untuk blue brush sendiri itu kita menggunakan solid brush yang nanti akan mewarnai semua titik tersebut. Dan untuk mewarnainya itu kita menggunakan perintah fungsi blue chevron yang terdiri dari RGB-nya itu 13, 75, 128 dan menghasilkan warna biru. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Didit untuk penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk ketiga yaitu bentuk lengkung. Nah, bentuk lengkung di sini saya akan menjelaskan bahwa di sini kita menggunakan fitur graphics pad ya, di mana saya menyingkatkan menjadi GPath aja. Kemudian menggunakan fitur add art untuk membentuk efek lengkung di sini. Nah, lalu ada new rectangle ini untuk area di mana dua angka pertama ini merupakan koordinat X dan Y. Kemudian 400 ini adalah luas panjang areanya ke samping dan 300 ini adalah tinggi areanya. Untuk dua angka di belakang ini merupakan sudut untuk membentuk si lingkarannya itu tersendiri. Detailnya kita lihat di sini. Jadi untuk areanya di sini yang pertama itu di titik 50 dan 182. Maka areanya tuh kira-kira seperti ini, area kotaknya. Panjangnya 400, tingginya 300.
Kemudian ini ada 8165 merupakan sudut. Sudut itu adalah kalau secara utuh setengah lingkaran, dia kan dari 0 derajat ke 180 derajat. Nah, karena pada logo ini dia meruncing seperti huruf A ya atau panah ke atas, maka dia tidak lempeng setengah lingkaran. Jadi derajatnya adalah di 8 derajat sampai 165 derajat. Maka membentuklah garis lengkung yang pertama di bagian bawah sini. Kemudian untuk arc yang kedua, di mana koordinat pertama X-nya itu ada di 100, lalu Y-nya 182, yaitu di sini. Nah, untuk area panjangnya hanya 300, karena dia lebih kecil daripada area yang bawah, dan tingginya itu 250. Sudutnya di sini ada minus 190 dan 160, tapi bentuknya seperti ini. Betul, karena kalau secara sistem, dari fungsi si add arc itu sendiri, dan fungsi close all figures ini untuk menutup semua bagian yang akan dihubungkan dari titik-titik ini. Nah, jadi sistemnya, kalau misalkan kita ingin menutup bagian ini, dia mengikuti dari sisi kanan dulu. Maka kalau misalkan di sini saya menggunakan derajat yang positif, di mana sudut positif itu dari sisi kanan, maka ketika menggunakan fitur close all figure, maka sistem itu membaca menutupnya itu nyebrang ke sini. Jadi dia nggak ke sini gitu. Karena itu saya menggunakan sudut yang minus, yang mana dari 0 ini minusnya itu ke kiri. Nah, jadi titik awal itu ada di sini. Maka fitur close all figure ini dia membaca bahwa ini titik awal yang harus ditutup gitu. Jadi minus 190 sampai 160 itu adalah pembacaan derajat yang terbalik ya, dari yang harusnya ke bawah ke arah kanan searah jarum jam, tapi ini kita terbalik. Maka dari sisi di sini ini 190 derajat sampai minus 160 derajat, maka terbentuklah sudut lengkung yang kedua. Nah, fungsi close all figure tadi adalah untuk menghubungkan dua garis lengkung yang di bawah kemudian yang di atas. Tadinya kalau misalkan nggak pakai figur ini, maka dia tidak ada penghubung, jadi dia nggak bisa nyatu. Nah, fungsi close all figure adalah untuk menutup semua bagian yang bolong di sini. Lalu saya memberi warna dengan fitur fill path ya, dan menggunakan blue brush yang udah kita definisikan di awal dengan warna dan kode yang sama dengan logo Unsea di chevron biru. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk yang bentuk lengkung. Selanjutnya ada teksnya atau nama dari logo itu sendiri. Nah, untuk logo ini, untuk nama ini bisa dijelaskan langsung oleh Kak Kathleen. Silakan Kak Kathleen. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di button yang keempat, yaitu button text, di mana button text ini menampilkan font Universitas Cyber Asia. Nah, di sini kita menggunakan dua objek font, yaitu Unsea font 1 dan Unsea font 2, yang dideklarasikan dengan jenis huruf Times New Roman. Nah, di Unsea font 1 ini memiliki ukuran huruf yaitu 67, dan di Unsea font 2 memiliki ukuran sebesar 72, di mana masing-masing Unsea font 1 dan Unsea font 2 ini menggunakan font style bold, yaitu memberikan efek penebalan pada huruf. Kemudian kita beralih pada G-drawstring. Nah, drawstring ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dari objek G pada teks grafik. Nah, parameter-parameter yang digunakan dari G-drawstring ini adalah Universitas dan Cyber Asia, yang nantinya Universitas dan Cyber Asia ini merupakan teks yang akan digambar ataupun teks yang akan ditampilkan. Kemudian ada Unsea font 1 dan Unsea font 2 adalah font yang akan digunakan pada teks tersebut. Lalu juga kita menggunakan parameter blue brush, di mana blue brush ini adalah objek brush yang digunakan untuk memberikan warna pada teks. Nah, bisa dilihat teks yang ditampilkan menggunakan warna biru, maka kita menggunakan warna blue. Kemudian pada Unsea font 1 itu ada new point 15.490, di mana ini adalah titik koordinat X dan Y pada masing-masing tulisan. Dan kemudian di Unsea font 2 ada di koordinat X dan koordinat X 20 dan koordinat Y 570. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ilham. Baik, terima kasih Kak Kathleen. Penjelasan tentang teks tadi menutup presentasi hasil tugas ini. Kiranya mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.